Oke, case hari ini kan case TKR primary. Persiapannya femoral disc device sama tibial device. Beberapa dokter itu dia mulai dari tibial dulu, atau ada juga yang minta dari femoral dulu. Hari ini kita mulai dari tibial dulu. Ini karena kita pakai Phantom, jadi kita nggak bisa mulai dari sisi kulit ya. Sisi kulit diekspos dari kulit, nggak sampai ketemu fat, tidak ketemu fascia, kita fascia, tendon, terus di total diekspos patelanya sampai ketemu pegel sama tibialnya. Jadi semua sampai kelihatan benar-benar pegel sama tibial. Setelah ketemu tibial, kita rilis dulu, bersihkan dulu minus yang ada, dibebaskan dulu, dirilis semua sampai benar-benar kelihatan MCL, LCL diekspos, benar-benar kelihatan tibial base-nya. ACL sama PCL-nya juga dibuang semuanya. Karena TKR yang punya kita itu osteoprime, yang kita bawa itu TKR CS. CS itu berarti stabilizing yang tidak memerlukan cruciate antara ACL atau PCL yang harus dipertahankan. Jadi dua-duanya harus dibuang karena stabilize-nya sudah ada di implan tibial insert. Setelah ketemu expose tibial, kita rakit tibial G. Ini katakan dia kasusnya valgus ya, kasus valgus berarti dia defeknya ada di sisi lateral yang bisa kita pakai patokan untuk menentukan slope-nya, ketebalan pemotongan tibial yang kita bisa pakai adalah di sisi medial. Untuk alat kita patokan medial itu 2 mili, kalau kita patokan lateral itu 8 mili. Yang perlu diperhatikan pada saat memasang jig tibial, harus benar-benar sejajar, tibial jig harus sejajar dengan crista ya, crista, terus central of talus bawah crista. Kalau sudah lurus crista, biasanya posisi jig itu sudah benar, dalam artian kasus yang tibialnya nggak bowing atau cristanya lurus, tidak bowing, kita masih bisa patokan itu. Ini settingannya kita 2 mili di medial. Di medial itu jangan terlalu menekan, jangan juga terlalu close, just touching di tibial base-nya. Bisa digerakkan ya, patokan tibial medial 2 mili, lurus crista,
ini catatan, posisi jangan sampai berubah. Kalau posisi berubah, potongan tibialnya jadi miring. Nah, begitu ketemu lainnya sejajar sama krista, sentral talus sejajar, kita bor yang tengah dulu. Kenapa tidak langsung dikunci? Takutnya pada saat ngebor ini berubah. Jadi kita masih bisa naikkan atau turunkan. Oke, posisi masih stabil. Ini sudah ketemu 2 mili di medial. Mili di medial. Sini ada -2 bolongan ini ya. Yang paling bawah -2, yang tengah ada lingkaran, ada kotak dikotai itu 0. Terus yang paling atas itu +2. Nah, di sini kamu bisa pakai patokan yang -2 atau pakai patokan yang 0. Kalau pakai patokan -2, semisal potongan tibial ini kurang potongannya kurang, itu masih punya space untuk naik 2 kali, +0 +2. Artinya dari -2 naik ke 0 itu dia nambah 2 mili. Dari 0 naik ke +2 dia nambah 2 mili lagi. Jadi kalau patokannya di -2 masih bisa nambah potongan 4 mili. Tapi kalau misalkan kamu yakin ukuranmu pas, potonganmu pas, misalkan nambah potongan pun nambah 2 mili itu cukup. Patokan di kotak di 0. Kemudian jangan lupa kasih kunci oblik, menjaga biar saat digergaji ini tidak lepas. Oke. Ini kita cek lagi. Masih sesuai ukuran ya, +2 mili maksudnya. Terus kita cek potongannya itu lateral sama medial dapat potongan apa enggak. Nah, sini kita ada omen. Omen ini fungsinya untuk lindungi LCL sama MCL. Nah, LCL sama MCL sudah dilindungi. Ini caranya buat memastikan kalau lateral sama medial itu dapat dipotong sesuai ukuran di awal 2 mili. Oke. Kemudian yang perlu perhatikan pada saat motong tibial itu diposisikan nekuk. Ini.
Oke. LCL sama MCLL sudah terlindungi. Sekarang kita sew. Pakai tata bengkok untuk lepas atau buka, ngambil tipialnya. Kalau dirasa belum rata, kita sew lagi untuk memastikan potongan tipialnya kita rata. Cek ini sudah rata atau belum potongan kita. Oke, kalau sudah rata, sekarang kita lepas ideal jignya. Pin tibial untuk cutting proximal tibial kita lepas. Kita jaga-jaga, semisal mau nambah cuttingan tibial, kita masih punya patokan, dijadikan patokan untuk masuknya tibial slope-nya. Oke, sekarang kita masuk ke cutting distal femoral. Distal femoral sendiri, sebelum kita cutting distal, kita harus menentukan internal rootnya, intramedullary root untuk distal femurnya. Ini kan ada LCL, ada MCL. Kadang ada dokter yang dia gambar dulu, ada dokter yang di marker dulu untuk menentukan titik masuknya intramedullary nanti. Nah, caranya menentukan epicondrilateral medial, ditaruh garis lurus. Ya kan? Tuh, ini dibagi dua. Oke. Kemudian ambil 1-2 mili di atasnya PCL. Ini PCL. Ini kan PCL. Kurang lebih sini. Atau ada yang langsung milih tengah-tengah. Dia ngambil tengah-tengahnya, kondel, langsung dibor di tengah-tengahnya kondel. Kalau dia enggak mau repot-repot untuk menentukan titik. Nah, ini sambil
pastikan arahnya bor benar-benar masuk ke kondal apa enggak, satu. Yang kedua, ini sejajar sama tulang femurnya, tengah-tengahnya tulang femur. Setelah itu kita siapkan distal cutting device, mirror, handle, sama distal cuttingnya sendiri. Ini yang dioperasi kaki kiri. Kita harus menentukan koreksi valgus varusnya dulu, kaki kiri atau kaki kanan, terus derajat valgus varusnya berapa. Untuk koreksi valgus varus itu 5-7 yang lazim dipakai. Oke, pastikan benar-benar kaki kanan atau kaki kirinya. Habis dipasang, jangan lupa dikunci. Nah ini masuk. Oke. Nah. Turun. Oke. Kita kunci salah satu sisi. Nah, tandanya kalau koreksi valgus varusnya itu terkoreksi, itu terlihat di sini. Kalau kita koreksi salah satu sisi itu pasti tidak nempel. Kalau dokter tanya, kok salah satu sisinya nggak nempel mas? Iya dok, karena kita koreksi. Karena kita koreksi, jadi salah satu sisinya itu pasti nggak nempel. Kalau semuanya nempel, berarti koreksi valgus varusnya salah, kurang atau berlebihan. Nah, ini karena lubangnya gede, nggak sesuai sama internal rootnya, jadi kita nggak bisa. Nah, hasilnya itu kurang lebih gini. Nyambung. Oke. Ini kita fiksasi dulu supaya ini tidak lari sebelum kita pasang distal cutting. Nah, distal cuttingnya sini itu ada minimal cutting karena insertnya kita itu 9 mili. Distal cutting itu minimal itu 9 maksimal itu 12, 11 atau 12 itu sudah maksimal. Sini kita pakai distal cuttingnya 9. Oke. Di sini sama seperti tibial tadi, ada 3 lubang di sini untuk distal cutting device-nya. Ada -2, ada 0, ada +2. Sama prinsipnya. Kalau misalkan kita patokan di -2, artinya kita masih punya kesempatan untuk nambah potongan kurang lebih 2 kali. Naik ke 0, artinya kita nambah potongan 2 mili. Naik ke +2, kita bisa nambah 4 mili. Ya. Kita pasang pin. Sini kita pakai patokan yang 0.
pin oblik, menjaga supaya di saat ngesol itu tidak lepas. Setelah itu kita lepas pistol cutting device perutnya. Oke, sekarang kita pastikan dengan settingan 9 mili, pastikan kondel lateral sama medialnya itu terpotong, kurang lebih seperti ini. Tengahnya pun terpotong. Oke, kemudian jangan lupa kita pasang Homan untuk melindungi. Sama pelindung supaya tibial yang sudah kita potong tadi tidak terkena saw. Oke, maksudnya. Pin untuk fiksasi tadi juga kita lepas dengan pin puller. Oke, silakan. Kita pastiin kalau ini rata, potongan itu rata semuanya, sudah terpotong. Stylus ini bisa masuk tanpa ada ganjalan apa-apa, itu berarti potongan pistol cuttingnya kita sudah benar. Kemudian up pin stopper. Kita lepas pistol cutting device-nya. Kemudian posisi kaki pasien diluruskan. Nah, gap yang dihasilkan setelah proximal cutting tibial sama distal cutting kurang lebih seperti ini. Kalau potongan itu benar, gap yang dihasilkan itu sama, baik lateral sama medial itu sama. Kalau potongan itu sama, ini pasti akan masuk. Nah, ini namanya spacer. Spacer ini kurang lebih menunjukkan ke kita bahwa distal cuttingnya kita itu sudah benar dan proximal cuttingnya itu sudah benar. Artinya di kedua sisi itu sama rata, sama duduknya. Kalau semisal ada yang tidak duduk seperti ini, berarti potongan kita itu nggak bagus, nggak pas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita torksi, kakinya diluruskan atau ekstensi, dia full ekstensi atau tidak. Kalau sudah cek semua dan semuanya baik, kita lepas semuanya. Artinya kita nggak perlu nambah
potongan baik itu tibial maupun distal. Oke. Kemudian kita sizing femoral. Pastikan sizing device-nya itu nempel semua. Terus kita patokannya di sisi kondel lateral di titik tertinggi anterior. Oke. Nah, di sini saat kita sizing kita ketemu size 2. Kita kunci. Kemudian kita atur untuk anteriornya, distalnya di size 2. Oke. Yang perlu diperhatikan pada saat kita sizing, pastikan settingan ini untuk kaki kiri atau kaki kanan. Di sini ada R sama L. R untuk right, L untuk left. 3 ini artinya rotasi yang kita pakai adalah 3 derajat. Ini 0, ini 3, dan ini 5. Lashing yang kita pakai untuk case primary itu rotasi 3 derajat sesuai anatomi tubuh. Oke, setelah dikunci, pastikan terkunci semua, kita pasang pin. Kita lepas. Oke. Kita siapkan chamfer 2 sekaligus blok PS size 2 sesuai size yang telah kita sizing tadi, sesuai size yang kita tentukan tadi. Oke, kemudian kita pasang chamfer 2, masuk culanya, pastikan masuk sesuai dengan yang kita bor tadi, sesuai dengan rotasi. Kita pasang pin. Kemudian kita pastikan stylus ke anterior bahwa potongan kita itu tidak notching. Notching itu artian yang kita potong itu cuman kondelnya saja, cartilage, tidak sampai motong subfemur. Nah, kalau motong subfemur itu berarti ukuran sizing kita di awal itu salah, patokan kita salah. Nah, ini jarak antara subfemur sama batas potongan kita itu jauh.
Nah, berarti potongan kita benar. Oke. Kemudian lanjut blok PS. Duduknya implan kita tuh lateral, jadi jangan sampai di patokan media. Duduknya di lateral, tapi bentuk kondel yang dipakai, nah, ya kan? Kondel yang dipakai itu ini lateral. Ya. Oke, terus bikin, pastikan ini nempel semua. Oke, nempel atau juga harus nempel.
kita cutting blok PS. Size 2. Terus ya. Pandai kan. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ini kita trial. Oke. Setelah itu kita tentukan untuk markernya. Posisi kaki pasien di full ekstensi atau diluruskan. Kita cari alignmentnya yang pas, yaitu ini sejajar krista, sejajar tibial krista. Ini perut bawah sejajar central of talus atau jari kedua kaki di BT2. Kemudian ini sejajar krista ujung atas dua jari dari sias. Kalau sudah ketemu size-nya, kita marker.
pakai buffy atau diathermy. Oke, setelah kita sizing tibial. Ini sizing tibial size 2. Kita sesuaikan markernya. Di sini untuk sisi lateralnya duduk sesuai size, tapi tidak bisa duduk di sisi media. Kita upsize size 3. Oke, sini size 3 masih ada yang ngawang. Cuman size 3 dengan duduk seperti itu masih oke. Ini size 4. Size 4 itu terlihat full di anterior, di depan, tetapi terlalu lebar atau terlalu besar di sisi lateral posterior. Jadi karena femoral condyle kita size 2, kalau di pair sama tibial size 4 itu kurang kongruen, kurang match. Jadi masih bisa kongruen bila kita naik atau turun satu size di atas atau di bawahnya size condyle yang kita pasang. Karena di sini kita pakai size 2 dan size 3 yang lebih mendekati untuk duduknya tibial lebih bagus, kita pakai size 3. Oke. Kita pin dengan menggunakan pin tibial. Oke. Kita pasang untuk sleeve untuk fill punch. Oke, ini setelah dicetak tibial dengan tibial fill punch sama bor, ini bentuknya seperti ini karena di implan ada sayapnya seperti ini untuk implan tibialnya. Setelah semua selesai, kita cuci dengan cairan steril, kemudian kita pasang lagi implan.
kurang lebih dengan pemasangan implan kondel, tibial tray dan insert akan jadi seperti ini. Ini trial. Setelah masang trial, kita bor di cula trial kondelnya. Karena nanti pada aplikasi implan ada cula di belakangnya implan kondel. Terima kasih.